Nah, nomor satu, soal keuangan, revenue, state revenue. Nah, itu boleh dirundingkan. Tapi saya percaya, Patik percaya, kalau terjadi Malaysia, federal akan menerima paling banyak pun 20% daripada state revenue. Nah, kedua, soal politik, federal harus menerima 40% anggota parlemen dari Kalimantan Utara untuk menjadi anggota parlemen federal. Ketiga, internal security di bawah kedaulatan Seri Paduka Baginda. Soalan diplomatik, minta 40% dari diplomat harus dari Kalimantan Utara, 60% dari federal. Nah, ekonomik dikuasai sendiri oleh kerajaan Seri Paduka Baginda. Immigration harus dikuasai juga oleh kerajaan Kalimantan Utara. Tidak akan membebaskan siapa saja masuk, harus menurut prosedur. Nah, nationality juga diputuskan oleh undang-undang dan kerajaan dari Seri Paduka Baginda, Yang Maha Mulia Sultan Brunei. Ada 17 pasal yang saya ajukan. Nah, Tengku Abdul Rahman bilang sama saya, baiklah Jazari, beri saya waktu berfikir 17 hari. Nanti saya akan jawab atas you punya usul. Saya bilang, Tengku, Patik tunggu. Saya balik ke Brunei. Kira-kira 2 hari kemudian, saya dapat undangan dari Manila, dari Filipina, oleh Mr. Osminia, yang menuntut Sabah. Kan ada tuh klaim Filipina atas Sabah, yaitu yang dituntut oleh Kiram Corporation, perusahaan minyak. Bukan, Kiram Corporation itu adalah terdiri daripada Princess Terhata dari putrinya Kesultanan Sulu dan ini Sultan Kiram. Sultan Kiram dari mana? Sulu. Sulu. Adik-beradik dengan Princess Terhata. Nah, ini cerita itu nanti. Nah, sesudah saya balik dari Malaysia, dari Kuala Lumpur 2 hari, saya terima surat kira-kira jam 11 pagi. Ya, kebetulan dapat titah dari Seri Paduka Baginda Sultan Omar Ali Syaifuddin untuk saya datang menghadap ke istana jam 2. Yang menelpon jam 2 kapan itu? Dulu. Tahun 62. Tahun 62 itu. Bulan? Ya, dalam bulan Agustus lah. Sebelum pemilu. Apa setelah? Itu saya lupa, nanti saya ingati. Nah, yang menelpon itu Encik Abbas bin Abbas, yaitu odikongnya Baginda. Sekarang ajudan. Masih hidup. Masih hidup. Dia yang nelpon ke kantor saya. Karena dia tuh kawan sekolah saya dari kecil. Jadi kita berbicara dalam telepon pun berbanyol-banyol. Saya diminta menghadap ke istana jam 2. Oke lah, saya bilang. Jam 2 saya pun menghadap. Diterima oleh Seri Paduka Baginda yang sekarang ini. Waktu itu putra mahkota. Waktu itu umur berapa? Siapa? Kira-kira 16-15 itu. Memang masih muda betul, masih anak-anak. Nah, begitu saya punya mobil masuk ke dalam
apa itu, bukan garasi tapi tempat parkir mobil aja. Di mana waktu itu? Di Istana Darul Hana Darul Hana? di Bukit. Oh, bukan Nurul Iman? Bukan Nurul Iman, itu baru. Baru ya? Ini Darul Hana? Darul Hana. Nah, begitu saya turun dari mobil, saya masuk ke dalam. Enggak dibukakan saya mobil oleh penjaga. Dibukakan? Dibukakan. Begitu saya itu Baginda sudah di pintu. Sudah buka Baginda sekarang. Nah, saya pun cium tangan. Kita adat Brunei karena cinta kepada raja, kita menghormati. Kita cium tangan, saya cium tangan. Baginda pun berkata, silakan ayahanda sudah menunggu di atas. Nah, dengan Baginda lah saya berjalan bersama-sama ke atas. Karena istana itu 2 tingkat. Nah, sampai ke atas, ya, Baginda pun bukakan pintu pada saya. Silakan, katanya, Anda sudah menunggu. Begitu saya masuk, melangkah, Sri Paduka Baginda sedang duduk di depan. Begitu saya masuk, Baginda pun berdiri. Nah, saya pun datang, terus mencium tangan. Dia manggil saya Sahabat Beta. Silakan Sahabat Beta. Saya pun duduk dengan secara tertib menghadap raja. Nah, Baginda pun bertanya, Sahabat Beta, Beta dengar Sahabat Beta diundang, dijemput ke Kuala Lumpur oleh Tengku. Apa benarkah itu? Jadi saya menjawab secara rakyat, daulat tuanku. Benar, Patik dijemput ke Kuala Lumpur. Bertemu dengan Tengku Abdul Rahman. Kalau boleh Beta tahu, apa yang Sahabat 17 usul tadi? 17 usul. Langsung Baginda pun angkat badan begini. Beta restui perjuangan Sahabat Beta. Secara spontan Baginda, tidak begitu. Waktu itu siapa yang dengar? Ya orang 4 mata aja. Mana boleh di istana ada yang dengar. Saya tidak tahu, mungkin ada tape, saya tidak tahu. Udah. Saya bilang daulat tuanku. Patik waktu syukur. Sebab begini katanya. Beta tahu cita-cita Sahabat Beta. Sebab banyak sekali wakil-wakil dari Sarawak, dari Sabah datang menghadap Beta. Minta supaya Sabah dan Sarawak itu masuk kepada kerajaan Beta. Dan Beta tahu itu. Itu adalah perjuangan Sahabat Beta. Spontan Baginda begitu. Saya pun bilang daulat tuanku. Sudah habis berbicara, saya pun menyatakan, tuanku, Patik mendapat undangan. Patik dijemput untuk datang ke Filipina untuk menguruskan urusan klaim Filipina atas Sabah. Jadi supaya jangan mengganggu cita-cita Patik untuk mempersatukan Kalimantan Utara ini, maka Patik insya Allah akan berangkat ke Filipina. Maka Patik menjunjung daulat tuanku dan doa dulu Tuan Patik. Beta restui. Ya, kita dengan raja tidak boleh lama-lama. Yang sabarnya perlunya baik. Dan Beta tunggu. Nah, sebab saya bilang, Tengku Abdul Rahman minta waktu 17 hari. Maka titah Baginda, tunggulah 17 hari. Bagaimana nanti sampaikan kepada Beta. 17 hari yang datang bukan Tengku, tapi almarhum Tun Razak. Ya. Nah, dia di residensi Tun Razak. Kira-kira ya pukul 10 datang Jaksa Agung Brunei, orang Malaysia, tapi dia Jaksa Agung di Brunei. Namanya? Terkenal itu. Datang